semangat walaupun hari sudah siang. Baiklah. Saat ini kita semua masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan, yakni mematuhi 3M. 3M itu adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, sehingga kita selalu setiap hari mematuhi aturan itu. Oke, marilah sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari ini, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita untuk bangsa kita Indonesia, maka Ibu persilakan semua berdiri, kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Siska angkat. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, prima bangsaku. Ayo maju, maju, Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Silakan duduk. Setelah kita menyanyi lagu itu, sekarang Ibu tanya dulu. Apakah kalian pelihara hewan di rumah? Ada atau tidak? Ada. Jadi ada yang punya hewan peliharaan, ada yang sampai 2-3 hewan, ada yang punya 1, ada yang tidak ada, tetapi tidak apa-apa. Oke, perhatikan di sini anak-anakku sekalian. Ini Ibu membawakan seekor anjing manis yang gagah, yang masih imut. Pokoknya ini hewan peliharaan di rumah. Pasti semua anak punya toh? Kalau ada yang tidak apa-apa. Baiklah, ini anjing. Dia mengantuk. Oke, ini tuh dia. Tidur dia tidur di sini. Oke, kita lanjutkan. Dia tidur dulu. Tidur di lantai saja. Oke, tidur. Sekarang Ibu panggil berdua-dua untuk berdiri, seakan-akan wawancara tentang hewan peliharaan di rumah. Oke, berdua, silakan. Baik, di sini. Omong yang berani, omong yang kuat, jangan pede teman. Berdiri, santai-santai saja. Ada yang di sini, iya. Begitu. Ini kamu punya, iya. Oke, mulai. Tanya-tanya sudah teman-teman apa saja. Ayo. Apa saja hewan yang ada di rumahmu? Anjing, babi, ayam. Tanya, jawab berbalas. Apa saja hewan yang ada di rumah? Babi, ayam,
yang kuat, tanya bagaimana dengan anjingmu di rumah. Bukan hanya sekedar menanyakan bahwa ada anjingmu di rumahmu, ada hewan peliharaan di rumahmu, tetapi menanyakan bahwa mencari tahu apa saja engkau beri dia makan yang bagaimana, ada berapa ekor, dan bagaimana cara pemeliharaannya di rumah. Seperti itu anak-anak. Jadi harus semangat. Semangat, coba. Tepuk salut. Salut. Salut, salut. 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 Oke. Jadi jangan diam-diam, jangan tidak semangat. Baik, kita lanjutkan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 3. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di sekitarku. Pembelajaran yang kedua. Adapun tujuan dari pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini, yakni dengan membaca cerita Dayu dan si Mungil, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitar. Setelah berdiskusi anak, sebentar kita akan berdiskusi. Jadi hari ini pembelajaran kita lebih banyak anak yang aktif, diskusi selalu. Jadi setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman dirinya, melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar dengan terperinci. Berikut, setelah mengamati mosaik, siswa mampu menjelaskan teknik membuat mosaik dengan benar. Setelah berdiskusi, setelah melihat, lalu diskusi bersama, omong-omong tentang bagaimana cara bahan apa saja, cara membuatnya. Lalu siswa mampu membuat mosaik dari bahan alam dengan kreatif. Jadi cara buatnya bagaimana, pokoknya yang seninya, yang kertas tempelnya yang bagaimana, itu nanti kreatif. Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang berikut, itu bacaan singkat tentang Dayu dan si Mungil. Baik, ibu baca saja. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati.
ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Baik anak-anak, ibu minta maaf ibu tidak baca di layar infokus karena ini agak kabur, jadi ibu baca di laptop. Baik anak-anak, cukup satu kali ya bacanya, bisa mengerti toh? Baik, jadi cerita ini, teks bacaan ini tentang Dayu dan si mungil. Si mungil itu adalah kucing kesayangan dari Dayu. Baik anak, setelah mendengar itu anak-anak, ibu akan membagikan LKPD untuk kalian bisa menjawabnya. Jawab di dalam saja. Iya. Lembar kerja anak, ini namanya lembar kerja. Harus semangat. Kita masuk kegiatan pembelajaran yang berikut. Perhatikan di sana anak. Nah, coba kamu buka, kamu punya lembaran. Yang pertama dari LKPD itu bawa, iya. Sekarang ada pertanyaan itu. Bersama tiga-tiga ya. Bagi dalam dua kelompok. Bertiga depan, bertiga belakang. Oke, begitu. Santai datang. Kerja di satu tempat yang dengan teman. Hewan apa yang dipelihara Dayu? Bisa baca anak di depan? Di dalam kerjaan juga ada. Baik. Bagus. Oke. Roy baca pertanyaannya. Hewan apa yang dipelihara Dayu? Apa yang dipelihara Dayu? Kucing yang bernama si mungil. Hewan yang dipelihara Dayu, cara Hewan yang jawabnya. dipelihara Dayu adalah hewan kucing si mungil. 100 sama-sama. Baca nomor 2, Roy. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaannya? Perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaannya adalah rasa senang, bahagia, dan gembira. Perasaan Dayu saat memelihara hewannya adalah senang dan bahagia. Oke, bos. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya adalah merawat, memberi makan, dan membersihkan kandangnya. Yang dilakukan Dayu terhadap hewannya adalah merawat dan menyayanginya. Apakah si mungil sudah mendapatkan haknya? Ya, sudah. Oke, ya sudah. Mungil sudah mendapatkan haknya. Ia sudah mendapatkan haknya. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Nomor 5 masih. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Dayu sudah melaksanakan kewajibannya. Iya, 100. Berikut yang terakhir. Apa Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Kita tepuk tangan, beri aplaus kepada teman yang sudah membawa anak. Baik, silakan kembali ke tempat.
ada yang tidak ada. Pokoknya yang ada atau yang tidak ada, kita semua perlu memanfaatkan hewan peliharaan kita secara bijak, yaitu dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita sehari-hari. Buka halaman berikut anak, masih di LKPD 1. Nah, berikut ini masih secara kelompok. Isilah tabel di bawah ini dengan jawaban yang benar. Jadi, hak siswa ketika memelihara hewan, kewajiban siswa ketika memelihara hewan. Oke, Ibu kasih kesempatan juga 5 menit. Nah, mulai sama-sama. Oke. Hak ingat anak. Hak siswa, hak kita. Hak kita dalam kehidupan sehari-hari terhadap hewan peliharaan di rumah anak. Itu bagaimana? Apa hak? Setelah kamu jawab bersama dalam diskusi tentang hak dan kewajiban kita terhadap hewan, maka sekarang perwakilan dari kelompok masing-masing, laki-laki sekarang ya, anak putra, maju ke depan untuk tanggung jawab hasil diskusinya. Baik, Nova baca pertanyaan. Tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan. Kelompok 1. Hak siswa ketika memelihara hewan: 1. Mendapatkan dagingnya. 2. Mendapatkan penghiburan. 3. Mendapatkan pembelajaran tentang hewan. 4. Mendapatkan telur ayam untuk dijual atau dimakan. Kewajiban siswa ketika memelihara hewan: 1. Merawatnya. 2. Memberi minum dan makan. 3. Membuat kandangnya atau tempat ia tidur. 4. Membersihkan kandangnya. Bagus. Hak siswa ketika memelihara hewan: 1. Mendapatkan dagingnya. 2. Mendapatkan telur dari ayam. 3. Mendapatkan lauk pauk. 4. Mendapatkan susu dari sapi dan kambing. Kewajiban siswa ketika memelihara hewan: 1. Memandikan hewan secara teratur. 2. Membersihkan tempat tidur dan kandang. 3. Merawat hewan secara teratur. 4. Memberi makan dan minum. Oke, kita tepuk tangan untuk kedua teman kita yang sudah mewakili kita untuk jawab. Baik, silakan duduk. Nah, baik anak-anakku yang terkasih. Nah, jadi tadi itu kita omong bersama dalam kelompok, dalam diskusi itu tentang bagaimana atau tulislah hak dan kewajiban anak atau kita semua dalam memelihara hewan. Sikap bijak dan juga hak kewajiban kita kalau memelihara hewan pasti di rumah kita masing-masing. Baik, semua jawaban anak-anak kalian benar. Oke, berarti kamu sudah bisa membedakan apa itu hak kita dalam memelihara hewan, apa itu kewajiban kita dalam memelihara hewan. Baik anak-anak, walaupun di rumah kita ada yang memelihara hewan, ada yang sampai 3-4 ekor jenis binatang. Jadi hewan-hewan kesayangan yang ada di rumah itu seperti kucing, anjing, apalagi? Ayam, kambing, sapi. nah sapi. Kita di sini itu kerbau tidak ada, daerah kita kerbau tidak ada. Jadi kita sapi juga hanya orang-orang tertentu punya. Baik, apapun kita tidak punya hewan peliharaan di rumah, tetapi sebagai manusia kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita terhadap hewan di sekitar kita, di
lingkungan tempat tinggal kita, baik itu tetangga punya atau siapa saja punya, kita tidak bisa memukul sembarangan, mengusir atau macamnya membencinya, tetapi kita harus mengasihi hewan peliharaan kita karena hewan itu dapat memberikan kita manfaat yang begitu banyak. Manfaatnya yang pertama itu tuh adalah memberikan kita lauk pauk dan juga menambah sumber daya kita dalam keluarga. Dengan memelihara binatang anak, sebentar lagi uang akan masuk. Seekor babi yang besar sudah 6 juta harganya. Belum lagi yang pas-pas 2 juta, 3 juta. Belum lagi seekor anjing 500, 600, 100. Belum lagi ayam, maksudnya ayam yang sudah ratusan. Yang ayam jantan yang besar maka sudah 150. Itu menambah sumber ekonomi kita dalam rumah tangga atau pendapatan kita dalam rumah tangga. Baik. Yang berikut anak, kegiatan yang berikut bahwa ini kita jawab sama-sama ya anak, tidak dalam kelompok lagi, tadi kita sudah masuk. Jadi tulislah dampak anak, dampak atau akibat jika kita melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Yang pertama, kewajiban yang dilaksanakan seperti apa kewajiban tadi? Nah, ingat kembali, tidak perlu lihat juga baik. Kewajiban adalah segala sesuatu yang segala sesuatu yang terus harus kita lakukan. iya, dia jawab itu dulu, baru lanjut di sini. Oke, segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi kewajiban dalam memelihara hewan seperti Memberinya minum dan makan, memberi minum makan kepada dia, merawatnya dengan membersihkan kandang, membersihkan kotoran, memandikannya. Dampak bagi hewan. Kalau kita melaksanakan kewajiban seperti itu, maka dampak pada hewan bagaimana hewan? Sehat. Ya, hewan sehat, hewan gemuk. Apalagi? Senang atau tidak? Senang. Hewan itu akan bersih, hewan akan sehat, hewan akan gemuk. Oke. Kalau begitu, dampaknya untuk lingkungan sekitar bahwa kelihatan bagaimana kalau kita semua melaksanakan kewajiban kita terhadap hewan, maka hewan-hewan pasti kelihatannya terurus baik anak. Berarti kelihatan bersih, sehat, segar, besar, gemuk, seperti itu. Yang berikut, dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban. Nah, kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, dampaknya bagaimana? Oke, bagi hewan. Nah, Hewannya akan menjadi kurus. hewannya akan menjadi kurus, apalagi? Tidak terurus. Tidak terurus. Hewan akan mati. Hewan bau. Anak hewan akan bau, betul. Hewan akan mati. Kita tidak bisa gendong bermain dengan dia menjadi hiburan, menjadi teman kita setiap saat, tetapi karena bau badannya kita tidak mandi, jadi mandikan dia, jadi dia tidak sehat. Oke, kalau dampak bagi lingkungan sekitar, maka kalau di lingkungan sekitar maka hewan itu kalau tidak terurus maka kelihatan kita lihat juga kita macam kurang suka begitu. Yang ini hasil dari kolase atau mosaik? Biji-bijian. Ayo. Kolase. Oke. Hasil dari kolase. Bentuk burung juga. Gagak tidak? Burung apa ini? Burung Burung hantu. Nah, ibu juga sudah punya hasil daripada mosaik dan teknik tempel
dari serpian-serpian, pecahan-pecahan dari daun, kertas, atau kaca dan lain sebagainya itu. Ini anak. Ini gambar apa ya? Kucing. Kucing. Hidup juga kita buat seperti ini, semuanya indah. Kita bisa memberi keindahan pada hewan dengan hasil karya kita. Dengan apa? Hasil karya kita. Hasil karya kita adalah ini mosaik anak. Oke, jadi mosaik merupakan karya seni rupa dua atau tiga dimensi. Mosaik, siapa bisa buat? Bisa baca lanjut? Mosaik ini Menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau biji-bijian ataukah kertas ataukah hasil dari ini. Oke anak, kita lanjut. Jadi, oke, perhatikan di sana. Itu tadi ibu punya di sini itu, lihat hasil daripada mosaik. Contoh hasil karya mosaik yang sudah jadi bisa dijadikan perbandingan dalam membuat karya seni dan hasil kamu masing-masing. Ingat, kali lalu kita sudah membuatnya ya nak. Kita sudah membuat kolase, hasilnya gagah, indah, bagus, rapi. Ingat, sebentar kalau membuatnya itu tuh ingat pakai bahan apa saja itu? Ibu tanya dulu. Lem, gunting, kepingan-kepingan kertas atau serpian itu. Lalu dengan alat lidi atau pinset anak. Pinset itu untuk biji-bijian. Kalau lidi itu untuk kertas-kertas yang seperti ini, untuk membuat cara lem yang rapi. Lihat perpaduan warna yang indah supaya kelihatan indah. Baik. Nah, sekarang ibu bagikan kamu LKPD 2. Nah, LKPD 2. Baik. Buka halaman pertama. Nah, jawablah. Buka halaman pertama anak. Buka halaman pertama. Buka halaman yang pertama. Iya, gambar seekor kucing di situ. Di situ jawablah pertanyaan dengan jawaban yang benar. Oke, sekarang sama-sama lagi anak. Dalam kelompok sama-sama lagi di LKPD 2 untuk menjawab 3 pertanyaan. Apa itu mosaik? Bagaimana teknik pembuatannya? Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam membuat mosaik? Oke, yang di tengah itu yang tukang tulis. Baik, jawab sudah. Cukup pakai satu juga baik. Nah, itu pakai satu itu juga baik. Siapa yang tulis? Cika kan? Murni saja. Oke. Siap sudah. Dengan teman jawab. Setelah membuat, ibu kasih waktu. Ini karena hanya 3 nomor, maka 3 menit. 1 nomor 1 menit. Oke, yang cepat. Jawab sesuai dengan pikiran kamu. Karena ikan itu tuh hampir setiap hari kita makan. Menjadi lauk kita setiap hari. Bukan setiap hari itu kita harus makan daging babi, daging sapi. Tetapi kita makan ikan anak. Jadi ibu memilih gambar ikan. Gitu kan anak. Kerjaan tapi kenapa dari tadi itu tuh macam
pokoknya yang warna-warna yang belum apa bisa ini. Angkat pakai begitu, iya. Baik sudah, bangun lihat di apa? Pas tunjuk masing-masing. Atau ibu yang tunjuk saja. Nah, perhatikan di sini. Ini hasil karya seni Nova punya. Baik, seni kah tidak? Seni. Gambarnya mantap. Ada berapa warna ini? Oke. Mana Roy punya? Ini hasil dari Roy punya. Teman-teman lihat. Teman-teman lihat. Nah, lalu, ini hasil dari Irfan punya. Oke, teman-teman lihat. Lalu, ini hasil dari Tio punya. Mari ibu bawa tunjuk dari depan. Mari. Ini hasil dari anak Murni punya. Oke. Lalu ini Cika punya hasil mosaiknya. Nah, yang terakhir ini anak Tio Tekan. Jadi nanti supaya semua orang nonton bagaimana. Baik, sudah lihat semua, sudah membuat kesimpulannya. Anak-anak yang terkasih, setelah kita pembelajaran itu sudah selesai, maka sekarang kita mau tahu bahwa apa yang sebenarnya hak kita dan kewajiban kita dalam memelihara hewan di rumah kita masing-masing, juga di lingkungan sekitar kita. Yaitu apa saja tadi? Hak kita, yaitu menjaga dan merawat. hak untuk kepada hewan, memanfaatkan hewan peliharaan sebaik mungkin. Hewan sebagai hiburan bagi kita, memanfaatkan, memerlukan. Misalnya tidak, kalau kita makan ya makan, oke. Tidak bawa berlebihan, dibunuh, dibuang, tidak. Kita jadikan lauk, ya jadikan lauk. Jangan kita macam boros itu kan. Jadi secukupnya, memanfaatkan secukupnya. Oke, untuk kewajiban kita yaitu memeliharanya dengan baik. Apalagi Nova? Menjaga dan merawat. Kita menjaga dan merawatnya. Apa saja lagi? Membersihkan. Kuat. Membersihkan. Lagi. Terus. Memberi makan. Terus. Memberi minum. Terus. Memandikan. Terus. Membersihkan kandangnya. Oke. Membersihkan kandang, memelihara, menjaga, merawatnya, membersihkan kotorannya, sehingga hewan peliharaan kita itu kelihatan Sehat. terlihat sehat, Bersih. terlihat gemuk, terlihat bersih, dan terlihat Rapi. bersih. Kulitnya juga bersih, bulu-bulunya juga bersih, sehingga kita benci atau senang kepadanya. Senang. Semua kita senang, menyayangi, mencintai sebagai teman kita sehari-hari di rumah. Baik anak, lalu yang terakhir itu ingat, hewan yang indah juga kita bisa buat lewat seni karya mosaik. Lewat apa? Seni karya. Lewat apa? Seni karya mosaik. Seni karya mosaik. Baik. Kita yang terakhir itu tuh ibu kasih soal evaluasinya supaya masing-masing menjawabnya untuk hari ini. Hanya 10 nomor saja, 5 menit. Nova. Yang terakhir kita menjawab. Coba yang benar semua angkat tangan. Teman punya. Duduk. Siapa punya? Roy. Siapa punya? Benar semua. Irfan.
Yang salah satu? Oke. Yang salah dua? Salah tiga? Salah empat? Tio punya salah empat. Tidak apa-apa, baik. Semua kita sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih banyak anak. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan nilai yang sudah memuaskan, dan kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Oke, anak-anak? Ya, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak karena kamu sudah bisa bersama Ibu dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak. Oke. Baik, marilah kita menutup pembelajaran kita. Mohon maaf tadi pertama kita tidak berdoa, tapi di akhir pembelajaran kita harus berdoa. Bangun, siap diri untuk berdoa. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau setia menyertai kami dalam pembelajaran kami siang hari ini dan memperoleh hasil yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan